Nah, kita lihat peta konsepnya di sini. Yang menjadi tujuan utama kita semua adalah bagaimana kita mampu yakin, ya, meyakini kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu ada 4, tapi yang paling utama adalah kita mencintai Al-Quran. Di sini ada 4 kitab, ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Yang ketiga kitab ini, ya, Taurat, Zabur, Injil, yang harus kita pelajari hanya mengetahui sejarah dan meyakini keberadaannya, sehingga akan muncul sikap mulia pada diri kita, yaitu sikap toleran dan menghargai pemeluk agama lain. Ya, sementara berbeda dengan kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran tidak sekedar untuk diketahui sejarahnya, tidak sekedar diyakini keberadaannya, akan tetapi kitab suci Al-Quran juga harus dibaca, dipahami, dan dipedomani isinya. Dengan demikian, sikap mulia yang akan muncul ketika kita mampu melakukan kesemuanya ini, yang pertama adalah kita akan mencintai Al-Quran, akan rajin beribadah, karena salah satu ibadah di dalam Islam yaitu membaca Al-Quran, rajin beramal soleh, serta menjauhi maksiat. Inilah peta konsep yang harus kita pahami pada materi pembelajaran kita kali ini. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Ya, yang kedua adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? Mari kita pahami sedikit demi sedikit. Yang pertama yang harus kita pahami adalah apa itu iman. Iman adalah dari bahasa Arab, artinya percaya. Sehingga iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati. Jadi dengan sepenuh hati, jangan setengah hati, ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya, dan dikatakan bahwa belum dikatakan seseorang mukmin, ya, jadi tidak dikatakan kita ini seorang mukmin, atau belum dikatakan kita ini sebagai orang Islam bila dia belum beriman kepada kitab-kitabnya. Kira-kira kenapa? Ya, tentu jawabannya karena salah satu rukun daripada iman kita adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentu tidak serta-merta kita hanya mengetahui bahwa rukun iman kepada kitab-kitab Allah. Kita harus punya dalil, kita harus punya dasar. Apa dasar hukumnya? Nah, coba kita lihat di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136. Ini sumber dari YouTube saya copy. Coba kita perhatikan surah ini, ayat ini dengan baik, ya. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي
Masya Allah, hati terasa senang, tenang mendengarkan kitab suci Al-Quran dibacakan. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Tanpa kitab, apa yang terjadi? Ya, kira-kira apa yang terjadi ya? Tanpa kitab, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pasti akan membuat manusia berada dalam kegelapan. Ibarat seseorang yang sedang berjalan tanpa mengetahui arah dan tujuan. Seperti itulah kita manusia tanpa kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah surah kelima ayat 16. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Ya, ini adalah artinya, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Masya Allah. Jadi orang yang senantiasa mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, dia akan mendapatkan hudan, petunjuk, dan dia akan dikeluarkan dari gelap gulitanya dunia kepada cahaya yang terang benderang. Bahkan akan diberikan kepadanya ihdinas siratal mustaqim, yaitu petunjuk jalan-jalan yang lurus. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut materi kita. Yang ketiga adalah nama-nama kitab-kitab Allah. Ya, ada berapa kitab-kitab Allah? Ya, kitab-kitab Allah itu ada 4. Selain daripada 4 ini, kitab yang ada adalah bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Jadi sebelum Masehi. Taurat artinya hukum atau syariat, diperuntukkan bagi Bani Israel dengan bahasa, yaitu bahasa Ibrani. Jadi kitab. Kemudian yang kedua yaitu Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi, diperuntukkan bagi Bani Israel atau umat Yahudi di daerah Yerusalem, dengan bahasa yang digunakan adalah bahasa Kipti. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1. Ya, ini abad ke-1 Masehi ya, diperuntukkan bagi kaum Nasrani di daerah Yerusalem dengan bahasa Suryani. Jadi istilah Masehi itu ada sejarawan mengatakan bersumber dari nama dari Nabi Isa Al-Masih. Sehingga dipercaya bahwa Nabi Isa Al-Masih itu lahir pada tanggal 1 Januari tahun 1 Masehi. Sehingga Injil ini ya diturunkan pada abad pertama Masehi. Oke. Sementara Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 ya, pada abad ke-7 Masehi, yaitu tahun 611 sampai 632 Masehi. Ini
kalau kita mau hitung-hitung ya, kurang lebih 600 tahun setelah diturunkannya Injil, baru kemudian Al-Quran diturunkan. Untuk siapa Al-Quran itu? Tentunya diperuntukkan bagi kaum Islam yang tempat turunnya adalah di Arab, dengan menggunakan bahasa Arab sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu di dalamnya juga mengandung ajaran-ajaran dari kitab Taurat, Zabur, dan Injil, dikarenakan ketiga kitab ini juga sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, senang sekali rasanya kita bisa berbagi, dan mari kita lihat ya, apa itu Taurat. Kita ingin mengecek kebenaran apakah Taurat itu betul firman atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 49, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, yakni Taurat, kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Ini adalah salah satu bukti bahwa Taurat itu adalah salah satu kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan kepada Nabi Musa untuk kaum Bani Israel. Pokok ajaran daripada Taurat ini berisi tentang akidah atau tauhid, dan hukum-hukum syar'i, atau yang dikenal dengan 10 perintah Tuhan, yaitu berisi 8 larangan dan 2 perintah. Yang mana larangan dan perintah itu? Mari kita lihat. Yang pertama, jangan ada padamu illah lain di hadiratku. Artinya kita dilarang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan membuat patung ukiran, dan jangan pula menyembah patung, karena aku Tuhan Allahmu. Yang ketiga, jangan kami menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. Artinya kita harus menyembah kepadanya. Yang keempat, ingatlah kamu akan hari Sabat supaya kamu sucikan dia. Yang kelima, berilah hormat kepada bapak ibumu. Ini perintah untuk berbakti kepada ayah dan ibunda kita. Kemudian jangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, serta larangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Ya, itulah isi kandungan daripada kitab Taurat. Selanjutnya adalah kitab Zabur. Juga ternyata di dalam Al-Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 55, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'din wa atayna Dauda zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Jadi kitab Zabur adalah salah satu wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian selanjutnya kitab Injil. Kitab Injil itu dibahas dalam Al-Quran surah Maryam surah ke-19 ayat 30.
dengan firman Allah yang berbunyi, qala inni abdullah ataniyal kitaba waj'alni nabiyyan. Berkata Isa alaihissalam, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Maka kelirulah ketika ada yang menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Sementara Nabi Isa sendiri qala, berkata, inni abdullah, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Ya, ataniyal kitab, dia memberiku Alkitab. Yang dimaksud Alkitab di sini adalah Injil. Waja'alani nabiyyan, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Berarti sudah jelas bahwa Injil ini adalah salah satu kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada Nabi Isa. Apa isi kandungan daripada kitab Injil? Ya, tidak lain adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud. Karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan kepada harta. Isi lainnya sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. Ya, kita lihat secara umum. Kitab Injil berisi yang pertama mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga menghapus hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai perkembangan zaman. Dan yang terakhir adalah menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.